Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang sangat mengganjal di hati ketika melihat orang lain di media sosial tampak sangat menikmati hidupnya, melakukan apa yang mereka cintai, sementara saldo rekening mereka justru terus meledak tanpa henti? Anda mungkin sedang duduk di meja kantor yang membosankan, terjebak dalam rutinitas 9 ke 5 yang menguras energi, dan mulai merasa iri karena mereka terlihat seperti tidak sedang bekerja, melainkan hanya sedang bermain dengan kegemaran mereka. Realita ini seringkali terasa tidak adil bagi kita yang sudah banting tulang di bidang yang bahkan kita benci, hanya untuk sekedar membayar cicilan dan bertahan hidup sampai akhir bulan saja. Kita sering menganggap bahwa hobi hanyalah pelarian dari penatnya dunia kerja, sebuah cara untuk membuang waktu dan uang agar mental kita tidak hancur karena tekanan atasan atau beban target yang tidak masuk akal. Padahal, jika kita mau sedikit saja membuka mata dan menggunakan logika uang yang lebih dingin, hobi itu sebenarnya adalah tambang emas yang selama ini Anda biarkan terkubur di bawah tumpukan rasa malas dan ketidakpercayaan diri. Anda tidak menyadari bahwa keahlian yang Anda lakukan sambil lalu dengan perasaan senang itu sebenarnya adalah solusi yang sedang dicari oleh banyak orang di luar sana, yang rela membayar mahal demi mendapatkan hasil dari apa yang sudah Anda kuasai dengan sangat luas. Video ini dibuat bukan untuk menyuruh Anda keluar dari pekerjaan secara impulsif, melainkan untuk memberikan peta jalan yang praktis tentang bagaimana mengubah kesenangan pribadi tersebut menjadi mesin pencetak uang yang stabil, tanpa harus merasa ribet atau terbebani oleh modal yang besar. Mari kita gunakan analogi sederhana tentang warung makan dan masakan ibu untuk memahami mengapa hobi Anda selama ini belum menghasilkan sepeser pun meski Anda sudah sangat ahli di bidang tersebut. Bayangkan hobi Anda adalah sebuah resep masakan rahasia yang sudah Anda sempurnakan selama bertahun-tahun. Rasanya sangat lezat dan setiap kali Anda memasaknya, keluarga di rumah selalu memujinya setinggi langit. Masalahnya adalah, selama ini resep lezat itu hanya Anda sajikan gratis di meja makan sendiri. Anda hanya menikmatinya secara internal tanpa pernah terpikir untuk menaruh papan nama di depan rumah atau menaruh masakan itu di etalase agar orang lewat bisa melihat dan membelinya. Hobi adalah keahlian unik yang sudah mendarah daging, sebuah resep rahasia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun ia akan tetap menjadi pengeluaran jika Anda hanya memposisikan diri sebagai penikmat tanpa pernah mau berpindah peran menjadi penyedia nilai bagi pasar. Di dunia kerja yang penuh dengan tekanan ini, banyak orang mengalami sindrom kelelahan akut atau burnout karena mereka memaksa diri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan minat mereka hanya demi mengejar angka di rekening. Padahal, jika Anda berhasil memonetisasi apa yang Anda sukai, Anda tidak sedang menambah beban kerja, melainkan sedang memperluas jangkauan manfaat dari apa yang sudah membuat Anda bahagia sejak awal. Anda harus mulai melihat hobi bukan sebagai cara membuang uang, melainkan sebagai aset sampingan yang berangkat dari kebahagiaan yang sudah Anda miliki, sehingga proses pencarian uangnya tidak terasa seperti sebuah hukuman, melainkan sebuah bentuk apresiasi dari dunia atas bakat yang Anda miliki. Penegasan terpenting yang harus Anda tanamkan dalam pikiran sebelum kita melangkah lebih jauh adalah bahwa mengubah hobi menjadi sumber pendapatan tidak membutuhkan modal miliaran rupiah atau peralatan yang sangat canggih. Banyak orang gagal memulai karena mereka terlalu sibuk memikirkan kerumitan administratif, legalitas yang kaku, atau harus punya kantor mewah di pusat kota. Padahal intinya hanya satu, memberikan nilai tambah pada orang lain. Anda bisa memulai dari hal yang paling kecil, dari apa yang ada di tangan Anda saat ini, tanpa harus mempertaruhkan keamanan finansial dari pekerjaan utama Anda yang sekarang. Yang membedakan antara mereka yang hobinya menghasilkan uang dengan mereka yang hobinya menghabiskan uang, hanyalah cara pandang terhadap setiap menit yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan tersebut secara sadar. Jika selama ini hobi hanya menjadi pos liabilitas yang menyedot saldo tabungan untuk membeli perlengkapan atau mengikuti tren, sekaranglah saatnya mengubahnya menjadi pos aset yang justru mengisi kembali saldo tersebut lewat keberanian menawarkan jasa atau produk. Kita akan membedah secara logis bagaimana cara membangun pondasi ini agar hobi Anda tetap menyenangkan, namun juga memberikan kemandirian finansial yang selama ini Anda idam-idamkan, tanpa harus terjebak dalam pola pikir ribet yang menghambat eksekusi. Fokus kita adalah menciptakan sebuah sistem di mana kesenangan dan pendapatan berjalan berdampingan, menciptakan harmoni yang memberikan ketenangan mental karena Anda tahu bahwa masa depan Anda tidak hanya bergantung pada satu sumber gaji yang bisa hilang kapan saja.
Jika kita melihat data dari survei Gig Economy atau laporan Global Talent Trends terbaru, terlihat sebuah kenyataan yang cukup memprihatinkan, di mana lebih dari 50% pekerja aktif merasa sama sekali tidak bahagia dengan jalur karir yang mereka jalani saat ini. Namun, sebagian besar dari mereka hanya berani mengeluh tanpa melakukan perubahan nyata karena terjebak dalam mitos bahwa memulai usaha dari hobi itu membutuhkan modal yang sangat besar dan resiko yang bisa menghancurkan hidup. Masalahnya bukan pada ketiadaan peluang, melainkan pada ketidaktahuan kita dalam melihat potensi pasar digital yang sebenarnya sangat haus akan keahlian spesifik yang seringkali kita anggap sepele. Banyak orang lebih memilih untuk mengambil kerja sampingan yang menguras fisik secara mentah-mentah, seperti menjadi pengemudi ojek online atau buruh lepas, daripada mencoba mengasah hobi mereka yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi atau margin keuntungan yang jauh lebih tinggi. Kita seringkali meremehkan apa yang kita bisa, menganggap bahwa hobi menggambar, memasak, atau bahkan hobi bermain game tidak akan bisa membayar tagihan listrik. Padahal datanya menunjukkan bahwa ekonomi kreator sedang tumbuh pesat dan siap menampung siapa saja yang berani muncul sebagai penyedia solusi. Ada sebuah fenomena yang saya sebut sebagai hobby trap atau jebakan hobi, di mana hobi yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru berubah menjadi beban finansial atau liabilitas, karena kita hanya bertindak sebagai konsumen yang pasif. Anda terus-menerus mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan terbaru, mengikuti seminar mahal, atau mengoleksi barang-barang terkait hobi tersebut hanya agar terlihat seperti ahli di mata komunitas. Namun tidak pernah ada uang yang masuk kembali ke kantong Anda. Data perilaku konsumen menunjukkan bahwa industri hobi adalah salah satu penyedot uang terbesar bagi kelas menengah, karena dorongan emosional untuk memuaskan hasrat kepemilikan sangatlah tinggi. Tanpa disadari, Anda sedang bekerja keras di kantor hanya untuk membiayai hobi yang sebenarnya bisa membiayai dirinya sendiri jika saja Anda mau mengubah posisi dari pembeli menjadi penjual. Kegagalan utama banyak orang adalah mereka terlalu asyik dengan dunia mereka sendiri tanpa pernah mau melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar atau orang lain yang mungkin ingin belajar keahlian tersebut dari Anda. Mengapa banyak orang yang mencoba monetisasi hobi akhirnya gagal di tengah jalan adalah karena mereka terlalu fokus pada gairah atau passion tanpa landasan logika bisnis yang praktis dan terukur. Mereka bermimpi memiliki studio besar atau restoran mewah dari hobinya sejak hari pertama. Padahal, hobi yang sukses menjadi uang biasanya dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan sangat membumi. Tanpa eksekusi yang nyata, hobi hanya akan tetap menjadi sekedar mimpi di siang bolong yang indah di kepala, namun tidak pernah menghasilkan apapun di dunia nyata yang keras. Anda harus mulai memahami bahwa pasar tidak peduli seberapa besar Anda mencintai hobi tersebut. Pasar hanya peduli pada apakah hobi Anda bisa menyelesaikan masalah mereka atau memberikan hiburan yang layak bagi mereka. Terlalu banyak orang yang terjebak dalam idealisme buta sehingga mengabaikan kebutuhan nyata pelanggan. Padahal, kunci utama mengubah hobi menjadi uang adalah dengan cara mempertemukan kesukaan Anda dengan kebutuhan mendesak orang lain secara logis dan mengalir tanpa paksaan. Strategi paling sederhana untuk memulai tanpa modal sepeser pun adalah dengan menerapkan konsep ubah konsumsi menjadi konten. Sebuah cara cerdas untuk mendokumentasikan apa yang Anda sukai dan membagikannya ke publik. Gunakan ya analogi tetangga yang jago masak, di mana dia awalnya hanya berbagi tips memilih bumbu di grup pertemanan, lalu lama-kelamaan dikenal sebagai rujukan utama, hingga akhirnya banyak yang memesan catering darinya secara sukarela. Anda tidak perlu menunggu menjadi sangat ahli atau memiliki peralatan kamera mahal untuk mulai memperkenalkan hobi Anda kepada dunia luar melalui platform media sosial yang tersedia secara gratis. Cukup dengan menggunakan apa yang ada di tangan Anda saat ini, mulailah berbagi proses,
kegagalan, dan keberhasilan Anda dalam menekuni hobi tersebut secara jujur dan apa adanya. Konsistensi dalam mendokumentasikan perjalanan hobi ini akan membangun kepercayaan atau trust dari audiens yang nantinya akan menjadi basis pelanggan setia Anda saat Anda mulai menawarkan produk atau jasa secara lebih formal. Dalam dunia bisnis modern, kita mengenal metode Minimum Viable Product atau MVP, yang artinya Anda harus berani menjual jasa atau produk dari hobi Anda dalam skala terkecil yang mungkin dilakukan hari ini juga. Jika hobi Anda adalah berkebun, jangan mulai dengan menyewa lahan hektaran. Mulailah dengan menjual bibit tanaman dalam pot kecil kepada teman sekantor atau tetangga rumah untuk melihat respon mereka. Logika ini membebaskan Anda dari rasa takut akan kerugian besar, karena Anda hanya menggunakan alat dan bahan yang sudah Anda miliki di rumah tanpa perlu menambah beban utang baru yang beresiko. Fokuslah pada memberikan hasil atau manfaat yang nyata, bukan pada kemasan yang mewah atau gaya-gayaan yang sebenarnya belum diperlukan di tahap awal ini. Intinya adalah validasi pasar secara cepat. Jika ada orang yang mau membayar, meski dalam jumlah kecil, itu adalah tanda bahwa hobi Anda memiliki nilai ekonomi yang bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan yang lebih besar di kemudian hari secara bertahap. Anda harus selalu memegang prinsip value over style, di mana fokus utama Anda adalah pada manfaat yang diterima oleh orang lain dari hobi Anda, bukan sekedar memamerkan kehebatan diri sendiri untuk mendapatkan pujian kosong. Orang akan rela mengeluarkan uang jika mereka merasa terbantu, terinspirasi, atau mendapatkan solusi praktis dari keahlian yang Anda miliki lewat hobi tersebut secara konsisten. Gunakanlah jaringan pertemanan dan komunitas tongkrongan Anda sebagai pasar pertama untuk menguji kualitas dari apa yang Anda tawarkan, sebelum melompat ke pasar yang lebih luas dan kompetitif. Komunitas adalah tempat terbaik untuk mendapatkan masukan jujur sekaligus membangun reputasi awal, tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang mahal dan seringkali tidak efektif bagi pemula. Dengan membangun sistem pemasaran yang membumi dan mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut, Anda sedang menciptakan fondasi bisnis yang sangat kuat karena didasari oleh kualitas nyata dan hubungan antar manusia yang otentik dan bukan sekedar iklan yang berisik. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan kita, Anda harus menyadari bahwa hobi yang menghasilkan uang adalah bentuk tertinggi dari efisiensi waktu dan energi dalam hidup manusia. Ketika Anda berhasil mengubah kesenangan menjadi sumber nafkah, Anda tidak lagi merasa sedang melakukan pekerjaan yang melelahkan, melainkan sedang merayakan hidup sambil mendapatkan imbalan finansial yang layak. Ini adalah cara paling cerdas untuk keluar dari kutukan bekerja demi bertahan hidup, beralih menjadi bekerja demi aktualisasi diri yang juga memberikan kedaulatan atas rekening bank Anda sendiri. Anda tidak perlu lagi menunggu hari Sabtu atau Minggu untuk merasa bahagia, karena setiap detik yang Anda habiskan untuk menekuni hobi tersebut sudah terintegrasi dengan tujuan ekonomi dan masa depan yang lebih mapan. Keberanian untuk mulai menjual nilai dari hobi Anda adalah langkah pertama menuju kemerdekaan finansial yang sesungguhnya, di mana Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu sumber gaji yang nasibnya ditentukan oleh telunjuk orang lain atau kebijakan perusahaan. Aha momen yang harus Anda bawa pulang hari ini adalah pemahaman bahwa setiap orang, termasuk Anda, sebenarnya memiliki aset unik dalam hobinya yang jika dikemas secara logis akan menjadi sumber penghasilan yang sangat stabil.
Selama ini Anda mungkin merasa hobi Anda biasa saja. Namun bagi orang yang tidak bisa melakukannya, keahlian Anda adalah sebuah kemewahan yang layak untuk dibayar dengan harga yang pantas. Kekayaan sejati bukan hanya soal tumpukan uang di bawah kasur, tapi soal memiliki keahlian yang Anda cintai dan pasar yang membutuhkannya, sehingga Anda memiliki rasa aman yang permanen dimanapun Anda berada. Menyadari bahwa kesenangan Anda bisa menjadi solusi bagi masalah orang lain adalah kunci pembuka pintu rezeki yang selama ini terkunci oleh rasa minder dan pikiran yang terlalu ribet sendiri. Jangan biarkan bakat dan kesukaan Anda terkubur begitu saja hanya karena Anda takut dianggap aneh atau takut gagal. Karena penyesalan terbesar dalam hidup adalah menyadari bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga, namun tidak pernah berani menunjukkannya kepada dunia. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti hanya menjadi penonton setia bagi kesuksesan orang lain yang sudah lebih dulu memonetisasi hobi mereka dengan berani dan konsisten. Mulailah mengonversi setiap detik kesenangan Anda menjadi nilai uang hari ini juga. Dimulai dari langkah paling sederhana yang bisa Anda lakukan tanpa harus menunggu kondisi menjadi sempurna. Ingatlah bahwa dunia tidak butuh lebih banyak orang yang bekerja dengan wajah tertekan. Dunia butuh lebih banyak orang yang hidup dengan penuh semangat, karena mereka melakukan apa yang mereka cintai dan dihargai karena hal itu. Memiliki penghasilan dari sesuatu yang Anda cintai akan memberikan ketenangan mental atau inner peace yang luar biasa, karena Anda memiliki kontrol penuh atas kreativitas, waktu, dan masa depan finansial Anda sendiri tanpa tekanan yang merusak jiwa. Jangan tunda lagi. Ambil peralatan hobi Anda, lihat potensinya dengan logika uang yang jernih, dan mulailah membangun karir yang tidak akan pernah membuat Anda merasa ingin pensiun, karena setiap harinya adalah sebuah kegembiraan yang menghasilkan. Perjalanan menuju hidup yang lebih mapan dan bahagia dimulai saat Anda berani berkata bahwa hobi saya bukan lagi sekedar pengeluaran, melainkan adalah investasi terbaik bagi kebebasan hidup saya selamanya.